Ya teman-teman, balik lagi sama saya. Di sini saya akan merakit PC lagi. PC-nya yang ada di sini. Sudah saya rakit lah, dan juga ini hampir sama seperti yang sebelumnya. Yang membedakan dari segi VGA dan juga power supply-nya sih. Tapi emang kalau dilihat dari segi bentuknya, dan juga CPU cooler-nya, dan juga casing-nya, fan-nya, dia itu juga sama. Bisa dibilang seperti itu. Dengan harga 8,6 jutaan. Yang dimana ini sangat rekomen sih ya, kalau menurutku sangat rekomen. Kenapa? Karena ini sangat rekomen untuk performanya jika kalian menggunakan VGA second. Kalau pakai VGA baru pasti kalian menggunakan 1050 Ti kalau baru ya, tapi kalau second kalian bisa mendapatkan 1063 GB. Ini sangat rekomen sekali sih kalau yang ini untuk kalangan VGA-nya aja sih, atau bisa dibilang campur lah VGA, hard disk dan juga RAM. Ini second. Dan juga yang lainnya dia tuh baru. Intinya seperti itu. Dan di sini saya menggunakan Core i3 10105F yang paling banyak orang dicari lah, dan juga paling murah untuk saat ini. Di sini box-boxnya semua ada di sini semua, cuma beberapa aja. Tapi kalau dari segi RAM, hard disk dan juga VGA tidak ada boxnya karena itu second. Tetapi kadang ada, kadang tidak sih. Tapi kalau yang ini pasti tidak ada. Sebelum saya lanjutkan untuk apa aja part-partnya di sini, jangan lupa klik subscribe ya teman-teman, pojok kanan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu dan kita lanjutkan saja yang pertama. Saya menggunakan Core i3 10105F yang ada di sini. Ini itu yang box ya. Kenapa tidak memilih yang tray supaya harganya lebih murah 50.000 sampai 100.000? Kenapa? Karena ya emang di tokonya tersebut ya tidak ada yang menjual tray untuk saat ini. Kebanyakan rata-rata menjual box untuk saat ini ya. Ini tuh di bulan Desember pertengahan lah. Dengan harga 1.260.000. Harganya juga turun kalau yang ini yang boxnya. Kalau dulu yang tray itu 1250 ya, tapi kalau sekarang boxnya itu 1260, ya mending yang box lah. Ya karena bisa dibuat pajangan juga kalau yang ini. 4 core 8 thread, Core i3 Gen 10. Selanjutnya saya menggunakan Mobo ini Gigabyte B460M DS3HV2. Kenapa tidak cari yang serinya 500-an? Karena memang dari customernya dia itu pengennya yang ini sih. Dan juga ini dia itu serinya ya DS3H ya, bukan yang DS2H. Kalau yang 3H dia itu ada 4 slot RAM di bagian sininya. Kalau yang DS2H dia itu 2 slot aja. Jadi ini lebih bagus dan juga harganya kurang lebih sama dengan yang DS2H. Intinya seperti itu dengan harga 1.200.000 kalau nggak salah, atau 150 ya. Pokoknya harganya di sini lah. Aku juga lupa harganya. Selanjutnya saya menggunakan RAM. RAM tim yang ada LED birunya di bagian sini ya. Kalau kelihatan di bagian kameranya ya. Nanti saya akan kasih data aja untuk gambarnya atau reviewnya dari segi warnanya ini ya. LED-nya jadi ketap-ketip 2x4 GB. Mereknya tim dengan harga 500.000 kalau di sini. Emang harga nanti pada turun semua sih secondnya, tapi kalau yang ada LED-nya maupun RGB dia itu agak naik 50.000 sampai 100.000, berbeda-beda lah harganya lah. Selanjutnya saya menggunakan ini GTX 1060 yang mereknya Galax Dual Fan dengan harga 3,7 juta sih. Kalau dari segi boxnya hampir sama seperti yang aku punya sih, seperti ini ya. Ini juga masih berdebuan nih. Ini punya aku sih di PC utama ya, seperti inilah boxnya lah, sama seperti yang itu. Jadi dengan harga 3,7 juta kalau menurutku sih ya bisa dibilang standar agak mahal ya. Tapi kalau misalnya ingin lebih ke performa ya 1060 aja sih yang second. Kalau ingin yang baru dan juga lebih aman dan juga lebih awet, silahkan cari yang 1050 Ti. 1050 Ti dengan 1060 ya terpaut agak jauh sih dari segi performanya. Jadi terserah kalian pilih yang second maupun yang baru, bebas untuk kalian. Tapi kalau yang ini lebih ke performa sih. Dengan harga total 8,6 jutaan sangat rekomen sekali kalau yang itu. Selanjutnya saya menggunakan SSD ini RX7 240 GB. Untuk mengisi aplikasi-aplikasi dan juga game 1 sudah sangat cukup kalau yang ini 240 GB, bukan yang 120 GB ya. Dengan harga 360.000 kalau yang ini. Ini cukup rekomen kalau yang RX7-nya ini. Selanjutnya saya menggunakan harddisk 1 tera, harddisk 1 tera WD yang sudah ada di situ. Tapi harddisknya tersebut yaitu second ya, bukan baru. Dengan harga 310.000. Kenapa memilih second? Karena untuk menekan budget sih dari customernya dia tuh pengennya seperti itu. Jadi saya ya manut-manut aja sih. Selanjutnya saya menggunakan Jojpo CR1400 yang dimana sudah ada di sini RGB-nya. Dan juga bisa diganti melalui softwarenya dari segi Gigabyte maupun MSI dan juga yang lainnya lah. Jojpo CR1400 dia tuh memiliki 9 cm lah untuk RAM-nya, tapi dia tuh memiliki 4 pipa. Yang cukup bagus kalau menurutku dengan harga 260.000 kalau di tempat saya. Kalau yang ini Jojpo dari 1400, kalau yang 1200 ya 160.000 sih. Terpaut 100.000 lah kalau yang saya 1200. Selanjutnya saya menggunakan ini Aerocool Lux 550 watt dengan harga 485.000. Kenapa saya memilih ini? Karena memang ada stoknya ini sih untuk mengangkat GTX 1060. Kalian pasti agak ragu ya kalau saya menggunakan ini ya. Yang dimana sudah saya tes di gamingnya sampai 200 wattan masih aman menggunakan power supply ini. Emang ini juga bagus sih kalau menurutku. Banyak orang yang bilang kalau yang ini tuh power supply gacha ya dari segi mereknya, tapi kalau menurutku sih ya nggak juga sih. Saya tuh memakai Aerocool Lux yang serinya RGB maupun yang biasa, saya tuh nggak pernah ada komplain dari customer. Jadinya ini masih aman terbilangnya.
Kalau ingin yang RGB silahkan tambah aja beberapa ribu lah, 50.000 mungkin yang ada RGB-nya, yang lux RGB. Kalau yang ini tanpa RGB, dari customernya juga tidak ingin RGB sih, karena di bagian casingnya tersebut tidak ada power supply cover, jadi tidak kelihatan lah ininya seperti itu. Selanjutnya saya menggunakan ini GMX Aero Mini, yang dimana ini sangat rekomend sih kalau menurutku dari segi casingnya yang mini atau MATX. Ini tuh sangat rekomend dari segi fitur-fiturnya dan juga yang lainnya lah. Reviewnya lengkap ada di video sebelumnya ini. Sudah agak lama sih saya mereviewnya ini, tapi ini sangat bagus sekali. Harganya 480.000, sudah free 3 fan di bagian depan. Meskipun fan free-nya dia itu tidak terlalu bagus ya, cuma warnanya kurang cerah lah. Seperti contoh yang ada di belakang ini, dia tuh menggunakan PC cooler untuk tambahnya. Saya menambahkan PC cooler 3 di bagian atas, 2 di bagian 1 di bagian belakang. Harganya satunya itu 40.000. Jadi totalnya 120.000 lah untuk yang ini, untuk tambahannya. Dan total dari semuanya ini yaitu sekitar 8,6 jutaan. Tidak sampai 9 juta lah. Ini sangat rekomend sekali jika kalian menggunakan papat beberapanya second ya. Kalau papatnya baru semua, paling ya dapatnya 1050 Ti. Ada di video sebelumnya sih yang performanya bagus banget dan juga lebih rekomend untuk jangka panjangnya. Dan juga semua partnya baru. Kalau yang ini beberapa second dan juga ini juga rekomend sih kalau menurutku. Tergantung selera kalian. Ingin cari second maupun baru, bebas untuk itu. Dan kita lanjut saja untuk mereview PC-nya ini. Yuk. Lalu yang pertama dari segi booting Windows-nya, ini bisa menggunakan SSD RX 7 dan kita tunggu aja seberapa cepat dianya. Dan dia mendapatkan 15 detik, terbilang cepat kalau yang ini SSD-nya. Standarnya sih ya ke 20-an lah kalau SSD SATA 3, tetapi kalau yang ini di bawah 20-an jadinya dia tuh bagus. Tapi itu tergantung berbeda PC, berbeda kecepatan ya, ada yang cepat, ada yang lambat. Paling lambatnya sih nggak sampai ke 30 sih, tapi kalau yang ini terbilang cepat. Selanjutnya di HD Sentinel, untuk mengecek performa dan juga kesehatannya, yang pertama SSD-nya dulu RX 7, dia tuh 100% semua, dan juga performa dan juga kesehatannya, dan juga notnya dia tuh perfect. Dan juga suhunya 30 derajat, terbilang dingin kalau yang ini. Selanjutnya dari segi harddisknya, dia itu juga sama 100% semua, performa dan juga kesehatannya, dan juga notnya dia itu perfect. Suhunya 33 derajat, terbilang dingin juga kalau yang ini. Selanjutnya di Crystal Diskmark yang bisa menggunakan SSD RX 7 dan dia mendapatkan 516 untuk membacanya dan juga menulisnya 481. Jika kita bandingkan dari segi yang tertulis di dalam websitenya maupun dari segi boxnya, dia itu up-to-nya 550/470. Kalau kita bandingkan dari segi membacanya, dia itu terpaut 34, jadi masih di bawahnya. Dan juga menulisnya dia itu malah di atasnya lah, terpaut 11 MB. Jadi kalau menurutku kurang lebih sama lah kalau yang inilah, tidak beda jauh intinya seperti itu. Selanjutnya di HW monitor yang dimana saya menggunakan Johnspot CR1400. Untuk minimalnya mendapatkan 31 derajat dan juga maksimalnya mendapatkan 64 derajat. Suhu minimal saya tidak ngapa-ngapain di desktop, cuma diem aja, dia tuh 31 derajat terbilang dingin kalau yang ini. Dan juga maksimalnya 64 derajat saya tes di Cinebench R15 5 kali berturut-turut. Dan juga maksimalnya mendapatkan 64 derajat terbilang dingin sih kalau yang ini, di bawah 70 derajat lah. Masih aman untuk kedepannya. Selanjutnya di Cinebench R15, OpenGL-nya mendapatkan 107 fps yang dimana saya menggunakan GTX 1060. Dan juga CPU yang mendapatkan 906 CP. Standarnya 4 core 8 thread kalau yang ini. Selanjutnya di gamingnya, GTA 5 1080p dan juga settingan high, itu rata-ratanya mendapatkan 107 fps. Ini sangat lancar juga di settingan high. Kenapa tidak ke very high? Ya karena ini VRAM-nya tersebut 3GB, kalau 4GB bisa ke very high di settingannya lah, intinya seperti itu. Jadinya sangat lancar juga untuk bermain game GTA 5. Selanjutnya di Genshin Impact 1080p dan juga settingan high, itu rata-ratanya mendapatkan 60 fps. Di rata kanan dia tuh sangat lancar sekali, 60 fps lah. Emang mentoknya di 60 fps untuk gamenya ini, tidak bisa dilebihkan lah. Dari segi settingannya juga sama aja, jadi sangat lancar kalau yang ini. Selanjutnya di Apex Legends 1080p dan juga settingan medium plus high. Kenapa di settingan medium plus high? Karena di beberapa settingan tersebut tidak ada yang medium, adanya low maupun high. Maka dari itu saya campurkan aja ke medium dan juga high. Dan dia rata-ratanya mendapatkan 103 fps. Jadinya masih sangat lancar juga untuk bermain game ini, Apex Legends.
Selanjutnya di Dota 2 1080p dan juga settingan high. Diatur rata-ratanya mendapatkan 110 fps. Sangat lancar juga kalau yang ini di rata kanan 110 fps ya lebih dari cukup sih, kalau yang ini masih di atas 100. Selanjutnya di PUBG Steam 1080p dan juga settingan high. Diatur rata-ratanya mendapatkan 124 fps. Sangat lancar juga kalau yang ini di settingan high masih di atas 100 fps. Selanjutnya di Resident Evil 6 settingan 1080p dan juga settingan high. Diatur rata-ratanya mendapatkan 119 fps kalau yang ini. Di rata kanan sangat lancar juga di atas 100 fps karena di game ini dia lebih cenderung ke VGA-nya. Kalau VGA kalian bagus, dia itu bisa mengangkat ke ratusan fps. Kalau prosesornya ya standarnya di 4 core 8 thread seperti contoh ini Core i3 10105F. Dan lalu yang terakhir dari segi dayanya, yang dimana saya tidak ngapa-ngapain di desktop, cuma diam aja, dia itu mendapatkan 48 watt, cuma diam aja. Dan juga maksimalnya mendapatkan 224 watt. Kalau dari segi minimalnya dia itu terbilang irit di bawah 50 watt kalau yang ini. Dan juga di maksimalnya 224 ya standar sih sekitar 1060 ya, karena rata-ratanya tersebut di atas 200 wattan. Dan juga ini saya tes di game Resident Evil 6 di settingan 1080p dan juga settingan high atau rata kanan lah, dia itu menyentuh ke 224 untuk maksimalnya, tapi rata-rata di 200an lah. Seperti itu, dan kesimpulannya rekomen atau tidak, kalau menurutku ini terbilang rekomen, yang dimana dengan harga 8 jutaan hampir 9 juta kalian bisa mendapatkan performa yang bagus dalam artian dari segi VGA nya sih. Kalau menurutku VGA nya tersebut emang paling banyak dicari juga kalau yang ini 1060, dan juga paling banyak orang yang memakainya ini untuk gaming sih. Bisa aja kalian melihat dari segi datanya dari Steam, kebanyakan orang-orang tuh memakainya 1060. Dan juga dari segi prosesornya dia itu juga mendukung 4 core 8 thread Core i3 10105F, tetapi RAM-nya ini masih 8GB ya. Jika lo mau ganti ke 16GB paling ya 9 juta pas sih, tetapi RAM yang tersebut harusnya second bukan baru. Kalau baru ya 9 juta ke atas lah. Kalau RAM-nya second sih 9 juta bisa sih memakai RAM 16GB. Seperti itu aja, dan juga semua listnya ada di sini, dan juga semua linknya ada di deskripsi. Silahkan beli aja jika kalian berminat, semua linknya ada di deskripsi, tinggal anda cek aja. Mungkin ada beberapa part yang tidak ada sih, seperti contoh VGA nya, dan juga beberapa yang lainnya, seperti contoh juga RAM-nya sih. Dan juga dari segi harganya kurang lebih hampir sama sih. Emang ini saya tuh rekornya di bagian tengah-tengah Desember untuk tanggalnya. Itu aja dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe, dan kita sudah dalam rakit PC dalam maupun MD Gaming maupun editing, dan juga jangan lupa share teman-teman kalian yang rakit PC, dan terima kasih sudah menonton.